Misal nih ya, misal ada sebuah kejadian gitu di Akademi Konoha, itu Naruto tiba-tiba nyebat gitu, sebats dulu dia pakai katon, sut, terus nyalain ngerokok gitu gara-gara dia ngelihat Asuma ngerokok kayak keren gitu ya, dia ngerokok. Terus tiba-tiba ditampol gitu sama siapa ya misalnya yang nampol, Jiraiya gitu. Terus Naruto dan Sasuke Sakura nggak terima, lalu mereka berdemo. Nah pertanyaannya adalah siapa yang salah? Nah ini menghayal aja ya, kan Naruto nggak ada gitu ya, itu kan cuman fiksi gitu, ini menghayal aja gitu. Kalau misalnya itu terjadi, sebenarnya kalau ada seorang murid ngerokok ya, dalam hal ini murid ninja, dan gaplok gitu sama seinin, bahkan bukan level jonin, itu yang salah seininnya apa geninnya si Naruto. Kan banyak orang langsung bilang, ya salah muridnya dong, dia ngapain ngerokok di sekolah, itu kan melanggar peraturan gitu, ngapain pakai demo gitu, aneh banget. Kalau gitu dicatetin aja tuh semua nomor ninjanya gitu ya, jangan sampai mereka jadi jonin gitu, atau nanti dapat misi-misi swasta gitu kan, kayak ngapain ya kan? Berarti tindakan gampar Jiraiya ke Naruto itu benar, oke, sesuai sama yang memang seharusnya dilakuin gitu. Nah mungkin ini thought experiment ya, nggak tahu ya secara akademisi bener nggak sebutnya thought experiment gitu. Kalau gue menurutnya laboratorium pemikiran gitu. Coba kita bedah gitu, kalau misalnya realita itu terjadi gitu. Kalau menurut gue, ini ada problem di niat versus tindakan. Banyak orang itu, walaupun ini adalah rekayasa ya, bahwa cuma khayal-khayalan kita gitu ya, banyak orang langsung pasti akan menilai bahwa ya salah muridnya, ngapain dia ngerokok, itu kan melanggar peraturan, dan memang sudah tugas guru untuk mendidik. Jadi ya salah murid ngerokok dong. Ya nggak sih? Ya nggak? Nggak, kata gue. Banyak dari kita berpikir bahwa harus ada satu kebenaran gitu. Kalau ada satu benar, udah nggak mungkin dia salah. Paham nggak lo? Kayak di setiap hal gitu, hitam dan putih aja. Either lu bener, either lu salah. Nggak mungkin dua-duanya salah, nggak mungkin dua-duanya bener. Bahkan kecenderungan yang gue lihat lain adalah nggak boleh ada yang bener gitu. Kalau misalnya yang paling oke dan paling didukung sama masyarakat itu salah, kalau bisa yang satunya juga disalahin gitu. Jadi kayak lu tau nggak sih, kayak suruh minta maaf di depan kelas gitu, Naruto sama Sasuke gitu ya. Begini dia bikin simbol gitu, apa Obito sama Kakashi gitu ya. Contoh kasus gue maksudnya kayak pembuli gitu kan. Kalau ada orang dibully ya kan, yang suruh minta maaf malah dua-duanya gitu. Kayak lah, karena salah pembuli, kenapa dua-duanya mesti minta maaf? Yang ngebully harusnya minta maaf dong. Sorry, gue tadi melakukan tindakan salah, gue ngebully. Terima kasih para jonin yang baik hati untuk mendidik genin-genin ini untuk jangan sampai jadi ninja pembuli gitu kan. Iya nggak? Iya nggak sih? Ya kan? Nah itu makanya gue bilang kayak nggak boleh ada yang bener gitu, mesti dua-duanya salah gitu. Kalau misalnya itu bukan karakter yang lu dukung kayaknya. Nah dalam hal ini tuh gue pengen ngebahas kayak yang udah banyak di internet, kalau nggak salah tuh two wrongs doesn't make it right gitu. Two wrongs doesn't make it right itu artinya kesalahan ditimpa dengan kesalahan itu tidak akan menjadi benar, melainkan malah memperburuk keadaan, bahkan bisa jadi. Contoh lainnya misalnya ada orang melanggar peraturan nih, dia nyerobot lampu merah, lu kesel gitu ya, dan lu pengen kayak apa ngehardik dia gitu, pengen marahin dia, lu juga lewatin batas kecepatan, ugal-ugalan, wing, biar bisa mengejar dia dan marah-marahin dia, gitu kan. Tapi lu merasa lu benar karena melanggar peraturan dia. Padahal dalam proses lu mengejar pemotor yang melanggar peraturan tersebut, lu juga membahayakan orang lain dan jelas sekali juga berpotensi melanggar peraturan atau bahkan sudah melanggar peraturan karena ugal-ugalan dan melebihi batas kecepatan di jalanan-jalanan yang harusnya nggak perlu ngebut-ngebutan dan kejar-kejaran. Nah itu tuh two wrongs doesn't make it right. Nah jadi di sini kita mesti misahin dulu nih bahwa bisa jadi nggak satu kebenaran, tapi bisa jadi dua kesalahan dan gak ada yang benar. Gue juga mau mengajak tentang masalah pisahin niat sama tindakan gitu. Semua orang bisa jadi niatnya baik tapi tindakannya salah, ya kan? Niatnya baik biar anaknya bisa tahan napas di air lama gitu, karena mungkin 2050 banjir tenggelam gitu, jadi dilepin anak umur 4 tahun gitu kan. Niatnya baik, nggak nyiksa. Niatnya pengen anaknya survive dalam alam liar, tapi jadi kesiksa dan jangan sampai kenapa-napa sih, jangan sampai mentong gitu. Ya mungkin kenapa-napa gara-gara umur segitu udah dicemplung-cemplungin aja gitu tanpa pengawasan dan tindakan yang jelas gitu. Niatnya baik gitu, menegur orang yang melawan lampu merah tadi, tapi caranya salah dengan ngebutin lagi dan lain-lain. Kacau balau lagi. Jadi kalau ada murid merokok, salah. Yang berniat baik untuk memperingatinya dan mendidik dengan menampar, salah juga. Salah. Kalau merokok kritikannya nggak perlu lanjutin ya, kalau udah pasti salah, udah pasti keliru, nggak boleh dilakuin di sekolah, masih kecil ngapain ngerokok dan lain-lain gitu. Walaupun itu bisa gue bahas secara lebih luas tentang culture rokok di Indonesia dan seberapa hipokrita kita sama rokok gitu. Correct me if I'm wrong, tapi nggak pernah ada penelitian yang menjelaskan bahwa kekerasan itu dapat memperbaiki perilaku dalam jangka panjang. Tindak kekerasan, tindak fisik itu dapat mengubah orang langsung jadi orang bener, orang baik. Yang ada malah kebalikannya, bisa jadi trauma, bisa jadi dendam, bisa jadi menormalisasi kekerasan gitu, dan dia jadi tahu bahwa cara menyelesaikan masalah itu
itu dengan kekerasan. Maksudnya ke Naruto yang mendapatkan kekerasan dari Jiraiya gitu. Yang secara rasional bisa kita bilang adalah kegiatan yang kontraproduktif buat pendidikan Akademi Ninja yang katanya tujuan mendidik, tapi yang dididik malah dengan kekerasan. Ya silakan kalau mau dikritisi ya, bahwa ada kok psikolog yang bilang kita harus keras dengan fisik dan lain-lain untuk mengubah hidup seseorang. Gue contohnya selalu gitu. Gue contohnya gitu. Lu keren. Dan berikutnya secara logika hukum, menurut gue, ini correct me if I'm wrong, mungkin anak-anak hukum dan belajar Akademi Hukum Ninja bisa komentarin bahwa setahu gue hukuman itu harus proporsional dengan pelanggarannya. Apakah hukuman merokok itu proporsional dengan digampar? Apakah tidak perlu teguran dulu, panggilan orang tua dulu, sanksi disiplin sesuai aturan sekolah ninjanya bagaimana tuh di Konoha, dan lain-lain dan lain-lain. Karena setahu gua digampar gara-gara ngerokok itu bukan hukuman yang proporsional. Correct me if I'm wrong, coba komen di bawah. Tapi dari itu semua, menurut gua sebagai orang yang peduli, kalau misalnya kejadian ini terjadi, ya kita harusnya perlu tanya gitu, apakah sekolah itu punya sistem mekanisme penanganan terhadap pelanggaran yang efektif? Apakah para pengajar juga udah diberikan sebuah ilmu tentang bagaimana manajemen emosi dan disiplin yang pakai non kekerasan? Gue setuju disiplin, tapi gue gak setuju kekerasan. Dan apakah murid juga udah punya semacam jalan gitu ketika ada aturan dan konsekuensinya gitu? Kenapa dia bisa sampai berani ngerokok? Apakah konsekuensinya tidak sebesar itu, atau pengawasannya tidak separah itu, atau gimana? Jadi menurut gue Naruto salah yang ngerokok, Jiraiya yang gampar juga salah. Yang bener siapa no? Yang muridnya nggak ngerokok, pengajarnya nggak ngegampar. Ada sistem yang baik yang bisa membuat itu dua hal tidak terjadi. Dan kalau bisa sih konsisten ya, nggak cuma di rokok gitu, tapi juga let's say pembulian atau ke aturan-aturan yang tidak rasional lainnya. Yang sehingga kalau kejadian itu terjadi sebuah evaluasi besar-besaran terhadap sistem, bukan cuma individu satu-satu, apalagi sampai dicatetin yang mana yang boleh kerja, mana yang enggak, hanya dari satu kejadian. Dan juga ungkapan bentuk protes terhadap kekerasan, serta semacam mindset bahwa ada generasi Boruto yang lemah, serta mindset bahwa generasi Kakashi dulu mah keras enak gitu, generasi Naruto mah culun gitu kan, apa-apa mental health, sehingga ketika ada satu yang rokok langsung menjadi sebuah jaminan bahwa mereka semua yang mengkritisi tindakan penamparan tersebut sebagai orang-orang yang nggak bakal oke gitu dimasukin ke tempat kerja. Padahal mereka baru aja nunjukin sebuah bentuk berserikat gitu yang jarang-jarang orang bisa mengerti dari kecil gitu. Silakan dikritisi apakah berserikatnya untuk tujuan yang baik apa tidak. Bahasa keren ya, dua kesalahan tidak membuat satu kebenaran. Menampar bukan pendidikan, merokok bukan pembenaran. Dan soal rokok ini mari kita jangan hipokrit. Apakah memang sekolah itu benar-benar bebas rokok? Gue rasa sangat bijak untuk mendidik itu nggak hanya dari teguran, tapi juga dari perbuatan dan tindakan gitu. Mau memang sebuah tempat bebas asap rokok, berarti semuanya tidak ada yang ngerokok. Enggak, gue nggak belain rokok gitu ya. Pertama gitu, ini kan cuman imajinasi kita, ini skenario yang kita buat di kepala ya. Naruto digampar sama Jiraiya, Naruto juga nggak ngerokok gitu kan. Kedua adalah kalau lu tahu Eno Bening, lu pada sangat mengerti gitu bahwa Eno Bening itu adalah orang yang nggak ngerokok. Malah justru gue benci banget sama perokok, nge-vape yang suka sembarangan gitu. Gue sangat sering bersuara tentang orang-orang yang nyebelin di sekitar gue adalah orang-orang yang nggak tahu tempat untuk ngerokok, asapnya kemana-mana dan nggak peduli orang lain, masuk ke makanan, masuk ke bayi, masuk ke anaknya gitu. Tapi gue nggak anti sama rokok, karena menurut gue orang-orang yang udah sesuai aturannya ya, maksudnya sesuai umur ya itu, ya suka-suka lu ngerokok. Makanya itu harusnya udah clear banget gitu masalah rokok-rokokan dan Eno Bening. Tapi lagi-lagi kan ini cuman kiranya gitu, imajinasi kita aja, ngobrol-ngobrol kita aja gitu. Tapi silakan loh kalian kritisi gue, dan kalau kalian punya argumen lain di kolom komentar di bawah. Menurut kalian, enggak no, Naruto bener, Jiraiya salah, atau enggak no, Jiraiya bener, Naruto salah, enggak no, lu mesti ngerokok gitu. Lah, kenapa tiba-tiba gue mesti ngerokok? Ini hanya thought eksperimen, ini untuk share-share eksperimen. Kalau misalnya terjadi, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, kira-kira secara ethics ya, secara morals gimana sih? Ya, coba kalian komentari tambahan dan silakan sharing di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama video-video thought eksperimen kayak gini, imajinasi kayak gini, dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe dan like. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian video thought eksperimen ya. Kira-kira kita berpikir kalau kayak gini gimana ya gitu ya. Kalian bisa follow juga IG gue dan TikTok gue untuk ngobrol-ngobrol. Dan ya, gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, jangan merokok di tempat yang bukan buat perokok. Oke? Stay clean and sound. Enggak, imajinasi ini mah.